Halo sahabat pendidikan di seluruh Indonesia. Coba bayangkan, dana yang seharusnya menjadi hak para guru sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat, tetapi di beberapa daerah ternyata masih ada guru yang belum menerimanya. Bahkan ada laporan bahwa dana tersebut sudah masuk ke pemerintah daerah, namun belum juga disalurkan kepada guru yang berhak. Nah, inilah yang menjadi salah satu pembahasan panas dalam rapat kerja antara Komisi 10 dan PRRI dengan Kementerian Pendidikan. Sejumlah anggota dewan menyampaikan berbagai masukan, kritik, sekaligus apresiasi terhadap program-program pendidikan yang sedang berjalan. Dan yang paling menarik perhatian adalah pembahasan mengenai TPG atau tunjangan profesi guru yang dikaitkan dengan komponen gaji ke-13 dan gaji ke-14 atau THR. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa masih ada guru yang belum menerima haknya? Simak pembahasan lengkapnya sampai akhir karena ada banyak informasi penting yang perlu diketahui oleh para guru, tenaga pendidikan, maupun masyarakat umum. Dalam rapat tersebut, salah satu anggota DPR dari fraksi Partai Gerindra menyampaikan pertanyaan yang cukup tajam kepada pihak kementerian. Beliau menyoroti adanya dana TPG yang berasal dari komponen kompensasi gaji ke-13 dan gaji ke-14 yang disalurkan melalui pemerintah daerah kabupaten dan kota. Menurutnya ada persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah mengapa dana tersebut tidak langsung disalurkan melalui kementerian seperti halnya dana sertifikasi guru yang saat ini bisa langsung diterima oleh guru penerima manfaat. Menurut beliau, mekanisme yang berlaku saat ini justru menimbulkan berbagai kendala di lapangan. Kendala pertama berkaitan dengan masalah administrasi. Di sejumlah kabupaten dan kota, khususnya yang berada di daerah pemilihan yang beliau wakili maupun daerah lainnya, terdapat kasus di mana dana tersebut tidak dapat diterima karena adanya persoalan administratif. Mulai dari dokumen yang terlambat diproses, data yang belum lengkap, hingga prosedur birokrasi yang dianggap terlalu berbelit-belit. Akibatnya, banyak guru yang merasa dirugikan dan akhirnya menyampaikan protes karena hak mereka belum juga diterima. Masalah kedua dinilai jauh lebih serius. Beliau mengungkapkan adanya laporan bahwa dana yang sebenarnya sudah diterima oleh pemerintah daerah ternyata tidak seluruhnya sampai kepada guru-guru yang berhak menerima. Artinya, dana sudah berpindah dari pusat ke daerah, tetapi proses penyaluran ke penerima akhir mengalami hambatan. Inilah yang kemudian menjadi keluhan utama dari banyak guru di berbagai wilayah. Beliau pun mempertanyakan, apakah tidak lebih baik jika mekanisme penyaluran dilakukan secara langsung kepada guru, seperti yang selama ini diterapkan pada tunjangan sertifikasi. Menurutnya, sistem transfer langsung terbukti lebih efektif, lebih transparan, dan meminimalkan potensi keterlambatan maupun kendala birokrasi. Selain membahas persoalan TPG, anggota DPR tersebut juga memberikan apresiasi kepada Menteri Pendidikan, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, para Direktur Jenderal, serta seluruh jajaran kementerian atas berbagai kebijakan yang telah dijalankan. Beliau mengakui bahwa kondisi anggaran negara saat ini tidak mudah. Namun demikian, pemerintah tetap berupaya menjalankan berbagai program pendidikan yang dianggap sangat penting bagi masyarakat. Beliau juga menyampaikan keyakinannya bahwa Presiden akan terus berusaha memberikan perhatian maksimal terhadap sektor pendidikan, agar kualitas pendidikan nasional dapat terus meningkat. Pembahasan kemudian beralih ke program revitalisasi atau perbaikan fasilitas pendidikan. Dalam kesempatan tersebut, beliau meminta penjelasan mengenai hasil pelaksanaan revitalisasi sekolah yang dilakukan dengan sistem swakelola. Beliau ingin mengetahui apakah model swakelola yang diterapkan selama ini sudah berjalan efektif dan menghasilkan kualitas pembangunan yang baik. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi yang komprehensif. Jika memang hasilnya baik, maka sistem tersebut bisa dipertahankan. Namun jika terdapat kelemahan, tentu perlu dicari solusi terbaik. Beliau juga membandingkan sistem swakelola dengan sistem kontraktual. Dalam sistem kontraktual, memang terdapat mekanisme persaingan harga yang dapat memberikan efisiensi biaya. Namun di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa kualitas pekerjaan bisa menurun apabila hanya berorientasi pada harga terendah. Karena itu, beliau meminta data dan gambaran yang jelas mengenai efektivitas kedua metode tersebut. Selanjutnya, pembahasan beralih ke pelaksanaan TKA atau tes kemampuan akademik. Menurut beliau, sebelumnya sudah ada anggota dewan lain yang membahas evaluasi pelaksanaan TKA secara cukup rinci. Namun beliau ingin mengetahui apakah seluruh kendala yang terjadi selama pelaksanaan TKA sudah terdokumentasikan secara resmi dalam bentuk berita acara maupun laporan evaluasi. Beliau menekankan pentingnya evaluasi yang menyeluruh agar pelaksanaan TKA ke depan bisa semakin baik. Menariknya lagi, beliau juga menyoroti praktik yang sudah diterapkan di daerah istimewa Yogyakarta. Di wilayah tersebut, penilaian TKA disebut memiliki porsi sekitar 90%. Sementara nilai rapor menyumbang sekitar 10%. Beliau mempertanyakan apakah model seperti ini nantinya akan diterapkan secara nasional, atau justru pemerintah memiliki konsep lain yang lebih sesuai untuk seluruh Indonesia.
Masalah pemerataan guru juga menjadi topik yang mendapat perhatian besar. Beliau mendukung penuh kebijakan pemerintah yang bertujuan menghindari kekosongan guru di berbagai daerah. Menurutnya, guru-guru yang telah mengabdi selama puluhan tahun tidak boleh dibiarkan kehilangan kesempatan untuk terus berkarya dan memberikan pendidikan kepada generasi muda. Namun demikian, tantangan terbesar ternyata terletak pada distribusi guru. Beliau menceritakan pengalaman saat berdiskusi langsung dengan sejumlah guru di daerah pemilihannya. Ketika ditanya apakah mereka bersedia dipindahkan ke daerah terpencil, daerah tertinggal, atau wilayah terluar yang membutuhkan tenaga pendidik, sebagian besar menjawab tidak bersedia. Pertanyaan berikutnya bahkan lebih menarik. Beliau mencoba membuat simulasi. Bagaimana tidak pemerintah memberikan gaji 3 kali lipat ditambah jaminan sertifikasi bagi guru yang bersedia ditempatkan di wilayah 3T? Ternyata jawabannya masih sama. Banyak yang tetap tidak ingin pindah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan distribusi guru bukan semata-mata masalah gaji atau tunjangan. Ada faktor keluarga, lingkungan sosial, akses fasilitas, pendidikan anak, hingga kenyamanan hidup yang turut memengaruhi keputusan para guru. Karena itulah beliau meminta pemerintah menyusun strategi yang lebih matang agar pemerataan guru dapat berjalan tanpa menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai pihak. Selain itu, beliau juga menyoroti keberadaan guru non-ASN yang jumlahnya masih sangat besar. Data yang disampaikan menunjukkan masih terdapat ratusan ribu guru non-ASN yang berharap dapat memperoleh status ASN atau PNS. Menurut beliau, persoalan ini harus menjadi bagian dari perencanaan jangka panjang pemerintah. Beliau berharap pemerintah dapat menyusun blueprint atau peta jalan yang jelas hingga tahun 2029. Targetnya adalah tidak ada lagi kekurangan guru, tidak ada lagi kelebihan guru di suatu wilayah, dan tidak ada lagi tenaga honorer yang statusnya tidak jelas. Namun beliau juga menyadari bahwa proses tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Berdasarkan perhitungan sederhana yang beliau lakukan, jika seluruh guru non-ASN diangkat menjadi ASN dalam waktu 1 tahun saja, anggaran yang dibutuhkan bisa mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Meski demikian, beliau menegaskan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan bangsa, sehingga harus direncanakan secara serius. Menjelang akhir penyampaiannya, beliau kembali menyoroti program Indonesia Pintar atau PIP. Beliau mengaku sangat bersyukur karena program tersebut tidak mengalami pengurangan anggaran. Bahkan beliau berharap jumlah penerima maupun nilai bantuan dapat terus ditingkatkan agar semakin banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang bisa terbantu. Namun pembahasan kembali mengarah pada persoalan TPG yang dianggap masih menjadi pekerjaan rumah besar. Sekali lagi beliau menegaskan adanya 2 masalah utama. Pertama, persoalan administrasi yang menyebabkan sebagian daerah gagal menerima dana secara tepat waktu. Kedua, adanya laporan bahwa dana yang sudah diterima pemerintah daerah tidak seluruhnya sampai kepada guru yang berhak. Beliau berharap pemerintah pusat dapat menemukan solusi agar mekanisme penyaluran dana menjadi lebih cepat, lebih tepat sasaran, dan lebih transparan. Setelah penyampaian tersebut selesai, pimpinan rapat menyampaikan terima kasih dan memberikan kesempatan kepada anggota berikutnya dari fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan pandangan. Anggota DPR dari fraksi Nasdem kemudian membuka penyampaiannya dengan memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan TKA yang dinilai berjalan cukup baik. Namun sebelum melanjutkan pembahasan utama, beliau menyampaikan informasi mengenai produk digital terbaru yang ditujukan khusus bagi para guru. Produk tersebut berupa 200 template PowerPoint siap pakai yang dirancang untuk membantu guru dalam menyusun bahan presentasi pembelajaran. Menurut penjelasannya, banyak guru yang membutuhkan media presentasi menarik untuk digunakan di kelas. Sayangnya tidak semua guru memiliki waktu atau kemampuan desain yang memadai untuk membuat presentasi dari nol. Karena itu, template siap pakai tersebut diharapkan dapat menjadi solusi praktis. Template yang disediakan diklaim cocok digunakan untuk berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, hingga sederajat. Dengan sekali pembelian, guru dapat menggunakan template tersebut berkali-kali selama masih aktif mengajar. Informasi pemesanan juga disampaikan melalui nomor layanan administrasi yang telah disediakan. Sahabat pendidikan, dari keseluruhan pembahasan rapat ini terlihat bahwa sektor pendidikan masih menghadapi banyak tantangan besar, mulai dari penyaluran tunjangan guru, pemerataan tenaga pendidik, status guru non-ASN, pelaksanaan TKA, revitalisasi sekolah, hingga peningkatan akses bantuan pendidikan bagi siswa. Meski begitu, berbagai pihak baik dari DPR maupun pemerintah tampak terus berupaya mencari solusi terbaik agar kualitas pendidikan Indonesia semakin maju dari tahun ke tahun. Bagaimana menurut Anda? Apakah penyaluran TPG sebaiknya dilakukan langsung ke rekening guru agar lebih aman dan transparan?
Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa bagikan informasi ini kepada rekan guru serta tenaga pendidikan lainnya agar semakin banyak yang mengetahui perkembangan terbaru dunia pendidikan Indonesia.